Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel saya Alvin Motor. Kali ini di sini di kesempatan hari ini ada satu unit motor Honda Vario Tekno 125 yang old. Nah, ini permasalahannya. Ini kita dapat informasi dari yang punya motor. Di bagian CVT ini ada suara berisik sebelumnya, tapi ini hilang. Ya, ini hilang. Coba Kang, urungkan motornya ya. Standar masih fungsi ya? Masih. Tilep. Oh, ente. Nah, gitu ya berarti. Ini berisik di bagian sini, tapi ini majunya. Tapi ini nggak ada suara nih. Tapi sebelumnya ada suara. Iya, rada majunya diusulkan berem. Nah, ya nih teman-teman tuh. Jadi nggak digas saat posisi stasioner, tidak direm nih kayak gini tuh. Ini jalan sendiri tuh. Oh. Digas sampai pagi langsung jalan ya. Nah, coba standar 2. Standar 2 maju sorangan ya. Coba standar 2. Tot kali tot. Standar 2 nak. Nah, sekarang kita nyalakan. Kayaknya di bagian kampas gandanya nih yang bermasalah. Kayaknya. Tuh. Roda belakang jalan banyak. Ini roda belakangnya tuh kenceng muternya. Dipegang. Ini kita pegang. Kenceng banget tuh. Tuh. Kunci 8 tot buka speed itu. Tuh ya teman-teman tuh. Pahan di sini. Nah, sekalian ini kita jawab komentar teman-teman. Bang, ini kemarin ada yang nanya, Bang, katanya solusi untuk apa kira-kira masalahnya saat posisi stasioner motornya jalan sendiri, tidak ada gas tapi jalan sendiri. Nah, ini kasusnya di Vario Tekno 125 yang old nih. Ini permasalahannya kayak gini. Berisik lah gitu. Ke belakang berisik, ke depan sama berisik. Nah, ini kebetulan ada medianya nih teman-teman ya. Ini macet. Bau nage kendornya. Iya, bau nage mongol. Hah? Vibraton. Salah masang ya. Nah, ini kayaknya ini permasalahannya treble di bagian kampas ganda. Kampas gandanya selalu ngebuka ke bagian mangkok sprocketnya. Kampas sprocket biasa nukiem mah. Jadi nempel buka sepitin atau. Kita buka di bagian bak CVT, kita lihat dari segi fisiknya nanti ketahuan kalau ada yang rusak di bagian area CVT. Kalau yang sudah terbiasa bongkar di bagian area CVT, jadi komponen yang sekiranya bermasalah dari segi fisiknya nanti ketahuan. Bau dan di sini. Berulang-ulang kali. Tot koplingnya. Coba nyaran. Ayo. Coba nyaran di jero nyaran koreh boy. Coba naik. Cari lagi. Waduh, yakin lah. Nah. Oh, jerona gelo badebuan amat. Oh, iya. Nah, tuh.
Kampas ganda berarti hancur ya tuh. Kamu praktek. Tuh. Ini teman-teman nih, ya. Di bagian area CVT ini ada aluminium, jadi pecahan kayak semacam pecahan dari kampas ganda, kampas sprocket yang ada di sini. Ini kecurigaan saya mungkin ini di bagian kampas gandanya pecah. Tuh. Ini kampas ganda tuh. Aluminium kampas ganda. Kemana kletrek? Hah? Kayak 1 ton mah ya duit doang ya. Sekilo 14.000 ya. Coba buka tab. Pokoknya 19 sekalian dibersihan be ini kubahnya. Lu sih debu doang tuh. Dibuka KB. Sekalian dibersihan bagian dia. Rusak KB lila. Oh iya nama ulah. Ya enggak sih baik. Ini di warung. Oh nungguan warung nanya. Kayak mau orang. Jadi di hadian bermasalah apa ya? Harap nama ulah cenah. Ya. Tapi panbel mau mimiti meuli kan pernah kan? Tampun nanya. Tuh, coplok. Ayo potong aja. Ayah. Bisa eueuh doang. Ayah nek nu asli ayah, nu kawat nu biasa ayah. Bisa gitu. Pasang baru lang pemilik kasarang. Ayah makam ayah. Ayah. Berarti ya bener ya mau dikumbah mau dibersihan. Semprot aku mah kumbahna di kumaha anjing. Dibersihan terus dikumbah pakai bensin. Oh. Berarti ya masalah napa? Oh yang guys masalah napa? Nah tuh. Wah, Ari benang disemprot, benang mah. Ya paling disemprot bae. Lamun misalkan lamun nek dikumbah dibersihan secara maksimal dibuka KB. Iya bagian hareup pakai bensin. Lalu misalkan arek ngahadian nu bermasalah nabe atuh disemprot paling wangin. Lila dong tuh. Lumayan lah yang dibersihan mah. Sajam mah pasti. Sajam mah pasti. Lamun misalkan ngaganti doang mah tinggal ngebuka. Tina naon ieu nih debu. Tina naon jana mah. Doang ieu tah panbel pan geus retak tuh. Oh. Masih bisa dipakai jauh nama tapi retak tak ulah pakai perjalanan jauh bisa kan di perjalanan kayak pegat kayak ribu kadi tu bengkel jauh kayak ribu nah kayak ribu ke sekalian iya jauh nama jalan mana mending sekali kemana-mana ini lembut doang apalagi di warung antar kencain doang apalagi di imah doang berarti emang masalah nabenya urut mukanya kayak jadi pahatan tah tipong baru saya pernah iya tah hari pernah dibongkar mulai bekas. Nah, bekas mahat. Ieu mah bekas mahat. Timimiti meuli pingpong barasa. Teu nyaho mun di dealer tapi pang barasa urang motor itu pernah dibuka di ieu mah. Di dealer bae. Lah kok di dealer. Pernah di dealer sekali atuh teu nyaho nya. Kalau di dealer di pahatan ieu. Atuh lain sakaina urang berarti mimiti meuli can pernah di ade anjing. Motor ini can pernah. Bukan masalah nangen pulpam doang keur itu. Diadekeun di dia pulpam. Berarti di baros tanya servis, servis oli doang. Bagian dia macam pernah dibuka. Can, atuh teh habis bawaan di pabrik kan. Oh, piraku moal ya. Buka tot. Bener be, ngan dibawa ke dealer Honda ke Manggut teh ada kurang. Umpamna ieu bajar ganti, ternyata mah ieu teh rotakna. Lagi lo meuli urang teh bendel temen eta pernah ganti. Hari ini pernah ngaganti. Tah. Lamunnya dealer jorok amat gagawe dipahat. Pang barasa kita pernah ngaganti. Bagian dia mah. Tanya tuh. Tuh ada bodoang kieu tah. Ada bodoang kieu tah. Paling semprot bae meureun, ari mau dikumbah mah. Tuh. Nah, teman-teman ini untuk menentukan suara yang berisik tadi ini sekedar ini aja nih ulasan karena yang punya motor pengen diperbaiki masalahnya aja tadi masalahnya cuma di sini doang jalan sendiri itu masalahnya dari sini dari kampas ganda yang pecah loh sehingga ke bagian mangkoknya ke bagian sini aturan kan saat posisi stasioner dia tidak terbuka di bagian kampas ganda saat naik RPM 1500 ke atas dia mulai terbuka di bagian kampas ganda mencengkram ke bagian mangkoknya. Nah, baru roda belakang bisa berputar. Kalau kampas ganda ini terbuka mencengkram ke bagian mangkok. Nah, untuk kasus ini karena di sini bagian kampasnya ada yang patah sehingga
si kambasnya ini mengganjal ke bagian sini, secara tidak langsung dia selalu menekan ke bagian loncengnya, ke bagian mangkoknya, makanya seolah-olah kampas ganda ini terbuka mencengkram, makanya dia jalan sendiri. Nah, muter ke bagian sini, nyengkram ke bagian mangkoknya. Nih, tadi untuk sekedar penjelasan di bagian sini yang berisik nih. Tuh ya, teman-teman nih. Ini saat diputar kayak gini, kan tadi suaranya berisik, ya. Tadi pan gandeng ya. Sancana dibongkar, diputar kaburi gandeng, putar ke harap gandeng. Nah, iya dilepas, ya, dilepas, diputar. Ente gandeng. Berarti di bagian gigi rasio aman masalah. Di depan aya kelahar aya gigi rasio. Laun misalkan dibuka iya, diputar kayak iya, suarana tetap gandeng, kemungkinan besar masalah di dalam iya. Entah di bagian bearingna, entah di bagian gigi rasiona, tapi untuk iya, masalah nih ya, di bagian iya mah, ente gandeng. Nah, sekarang penganalisaan di bagian sini. Nah, di sini ada dua bearing, bearing bambu dan bearing presan. Untuk mengecek di bagian sini, ya ini ada tekniknya. Nih, kita perkecil masalahnya suara berisik tadi dari mana nih. Pertama kita pasang dari sini. Nah, ini tekan, puter. Suara berisik. Tuh, ya. Nah, berarti masalahnya di bagian bearing ini, antara dua bearing ini, bearing presan dan bearing bambu. Nah, sekarang kita perkecil lagi. Kira-kira masalahnya di bagian bearing bambu apa di bagian bearing presannya. Kalau kita masukkan kayak gini semua, otomatis bearing bambu dan bearing presan berputar dua-duanya. Jadi untuk penganalisaan ini masih umum antara bearing bambu dan bearing presan. Sekarang kita cek satu persatu. Nah, dibalik kayak gini caranya. Nah, ini kalau dibalik kayak gini, otomatis yang berputar cuman bearing presannya doang. Nah, kalau ini berisik berarti bearing presan bermasalah. Nih. Ini bearing presan bermasalah. Nah, berhubung di bagian bearing presan dan bearing bambu, saat pembongkaran di bagian bearing presan yang ada di bagian sini, kita membutuhkan bongkar di bagian bearing bambu. Biasanya kalau diganti bearing presannya doang, saat kena pukulan bearing di bagian ini rusak. Jadi harus digantinya satu paket, bearing presan dan bearing bambu. Ada suara berisik. Jadi ini suara berisik di bagian iya. Bearing iya. Nah, anu ngaguru, nah. Tapi anu ngabletek mah cek ngabletek teh pertama kadang-kadang ya. Iya tak kampas, meletak dipotong. Eta nggak guru dong, nggak guru. Eta tina bearing eta. Ini bisa diganti kelar eta nanti? Bisa dua nana. Oh. Iya jeung itu. Ini benda doang. Henteu. Kelarna doang nu jero jeung nu luar. Ganti. Masih eta tuh. Masih eta sebagian mobil. Masih. Bagian harapnya L300. Bisa. Coba nggak dulu. Nah, ganti iya. Kampas rem dengan gandeng saheng. Iya, ada saheng loh. Terus ganti kampas rem. Doang kayak nggak golak. Kayak Mbak. Tapi mah bisa ditunggu ya mah. Kita bisa ditunggu. Heubeul. Maju orang kan ngabongkar ieu di paling esukan. Tadi itu. Itu sebelah kan masih aslina. Ganti naon? Karetna doang. Hah? Kunan? Bilang sekedar biasanya. Iya makar bapak gawean. Iya, itu. Iya. Hari nu urang eta harusna pukul-pulukan naon pentingnya? Bisa jadi sebelah karena mobil anu mana APP. Bisa jadi olina. Biasanya olina geus goreng. Di sebelah kan. Tapi perkiraan urang macam karet tapi ya buah. Bisa jadi karet lagi. Paling isukan ieu mah. Isukan sore dekat di adem-adem. Kan siga kieu macam beak bawa karet ini truk buah bisa. Tuh doang kita. Tah kan ieu beaknya tuh karetna. Hari APP mau hetaan. Kan tinyahonya gitu bisa kerot naon cenah ngadeng eta urang tinyaho karena eta mah bisa mawa doang. Bisa jadi dina bagian pokoknya bagian karet di bagian sebleker belah. Ari kan kadangnya tuh kulutrukan. Nya iya mah tuk 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 tuk. Sebleker mana? Hareup L300. Ari APP gitu. APP mah beda seblekerna modelna. Langsung hiji jeung perperna. Karetan. Oh, karetan. Atulen pada ari lempeng di aya karet mah aya tapi modelna lain doang kieu modelna.
Masih kurang dong. Nyahona udah kena motor gitu ya. Dong nak biak lagi nah dia tapi kurut gitu dah. Tinyorek dia dan out mah. Ganti kartu lagi tuh kan. Lila gitu. Pasti be bangsa sajam setengah mah. Ya lo nggak ada nih mah kaburu cowok kuaring lo bajing lo pegawaian. Atuh lah tempat dong babarita tinggal ngasih. Ngasih kan. Atuh eta ganti eta. Ya biar nggak diganti mau lihat. Atuh sayang neta. Nya. Ganti wes. Gantinya siap. Berarti ulah dikumbah ulahnya. Bismillah. Oh siap. Gila. Bongkar guys. Udah ganti. Oh udah ganti atau kaipan? Kayak tahu selek tiga mana gas. Wah, kita sudah kali ganti ya. Oh ya ampun. Kamu ngerti baut eta bisa? Selek tuh. Selek. Baut. Baut oli. Ganti pakai 19 cuman iya non tempat ngadrat Senayan potong kudu meuli heula. Bisa ya. Tot angin cina tot. Kamu dipersiapin eta na. Ngalaan eta doang. Ngalaan blokan eta doang. Nya. Konten TKP bisa turun di musik itu. Oh eta doang. Geus eta doang. Sekali dibersihan. Heeh. Ya, Asal lain bisa kabeh ka ditu-ditu teh buntu atau betul. Ini doang. harga buka eta doang. Berarti kumbah be nya. Ini kagok dibuka gitu. Mubadir sekalian dibuka ban. Itu ngalan iya doang. Kayak teman-teman ini sekalian kata yang punya motor ini yang punya motornya mamang antara dicuci dan tidak. Tapi akhirnya dicuci katanya. Oke, kita buka. Udah sekalian bersih jeung kagok. Besok kan Jer. Katanya ganti. Sina mah aya teh karet. Karetna aya. Oli di aya. Aku beli batu kuat ya. Oh iya, Beli batu kuat. Awet. Izin ketika dapat kelas mobil. jika kampas bapak mana tak pengiran tapi nya. Ya. Abad dirodok. Heeh. Iya nanon. Emang awet tetep mau. Tuh, kan ibarat dari buka tuh. Tuh belum. Bukanya dong disemprot. Nih teman-teman, untuk di bagian lulernya masih bagus, masih aman semuanya lolernya. Dan di bagian bosing luma loler juga masih aman. Tuh, nggak ada space, nggak ada goyang di bagian sini. Oke. Ini kita buka. Hah? Kumaha dulu kondisi bae. Belum beres deh sore. Ngawe abe ya. Nomor orang mah catat ya. Sekarang kita buka di bagian sini. Hah? Kita udah tinggal nyapi doang. Kalau mana? Karetna. Mana? Ya, dia nak karena tadi ada tenor tergedeng. Berhenti dia datang. Nah, untuk buka di bagian sini, ya kita buka bearing ini dulu nih, bearing bambunya dulu. Nah, untuk pembukaan kan ini cembung nih, jadi ini bisa kayak gini dulu, pukul dari sini. Nah, ini cembung tuh ada ruang untuk jatuhnya di bagian sini. Nanti setelah sedikit lagi mau lepas baru diganjal di bagian sini. Pakai kunci sok yang besar bisa, pakai pipa dipotong bisa di sini. Liatin aja nih caranya.
dia bisa robeh yang banggahan mau diketrok berhenti nggak? Taruhannya. Sampai kunci itu ta. Sampai kunci ya. Artinya banyak tekannya orang motor dibatur makin kakak. Motor leleperan artinya ini masih dari pernah dompet. Ini setelah keluar kayak gini nih tuh, ini baru mentok ke bagian alasnya, jadi diganjal pakai pipa. Tekan kak? Mana? Tidak. Ini lepas. Ini sekarang kita buka di bagian sini. Nih buka di bagian sini. Ini kita bersihkan dulu stempetnya karena banyak stempetnya di sini. Di dalam sini ada bearing presan dan pelepasan bearing presan di sini. Ini kita harus buka di bagian snap ringnya. Ini ada snap ringnya tuh di dalamnya. Penguncinya penahan bearing. Ring sepi. Ring sepi, jengkol. Sepi mah jengkolin. Sepi marah rehe. Tuh. Tekan dulu kamera. Nah. Diganti di kurang sih kamar pempes no pak itu imah dibawa ke warung. Pempesnya diganti. Oh. Barang ini dipasang nih kurang digas-gas ini. Bletok. Kelar tenang. Tapi masih lupa. Iya ta, nu hajur ta. Kapas gana sampai hancur kieu yang aneh. Motor na rakasa bae meureunnya. Di rakasan mah timbang ngantur-nganturkeun galon doang. Galon ieu pantes. Aturan 2 galon ya. Harus 2 beri 2 berarti. Tengah 2. Paling sok 3 paling ini. Karena kita orang rusak atau ganti. Iya. Hati-hati tuh kurang ganti kapas rem, tenang, pempes batu lagi bokat. Larang geus ade. Bari ade. Teu jadi dibokat ieu. Pun bare tuh aya menang meliti si Maman teh ping anu jeung rotak masa bener 300 kapake mah henteu. Ya hujan gede bae nya, kain maloba. Naikin. Nah, eta mah. Tuh, ya teman-teman nih. Ini snap ring ya. Kayak gini. Nah, sekarang kita lepas di bagian sini. Sebelum kita lepas di bagian sini, kita cungkil dulu di bagian ini. Tot, topeng tot. Topeng gepeng. Apa? Tapi sini lagi bocor ya, ta. Sini ya bocor ya. Hasilan. Aya tah hiji. Di tengah di dia orangna 2. Kayak pan di jero ieu stempet. Nah, lamun silina bocor ke stempet acak-acakan. Ieu keluar tah rembes tah. Atau ada gagan dia tanah. Aya. Tadi lu mau dah. Aya. Nah, untuk pelepasan di bagian sini tinggal tekan aja kayak gini tuh, diangkat ke atas. Nah, hasil apa? Hiji, 2, 3 kabeh. Nah, Sasih tuh langsung kudu kabehnya. ya. Ini pinnya cabut. Nah, ini berpasangan ada 2 nih. Tuh. Saling berpasangan. Ini perempuannya, laki-lakinya masuk. Nah, aya 3 biji kabeh nah. Ini keliru juga tidak masalah, sama saja diameternya ketiga-tiganya. Tinggal cabut, klep. Oh. Ya. Ini silnya. Sekalian silnya diganti karena ada rembes bocor.
Sekarang kita lepas di bagian bearingnya. 5 tahun kurang. Kalian baru ganti oli. Oli nak? Oli mesin tah? Oli karena segala tuh. Guys itu oli. Berarti oli mesin baik. Tet buka oli mesin atau ganti oli mesin. Tuh. Ini yang suaranya berisik. Ya. Oh sebenarnya kelar bambu. Iya kelar bambu ya. Satu kelar bambu juga tuh. Oh ya kelar rantai. Kelar dua apa nih ya? Iya nu dibori. Cek orang kayak mah jarang rusak ya mah ya. Cuman pembongkaran di bagian dia kudu ngagebuk ieu. Pasti biasana lamun ngabuka ieu, dibuka ieu na dipukul rusak. Jadi kudu diganti dua nana. Bari lagi sapaket ieu mah. Sawadah eta sapaket. Oh ya nah. Bisa ngecer. Ya sih mah tinggal ngumbah. Kayak iya yo. Masih gak ada dibuka aja deh. Nih. Kosong 812 WA 128285 4933. Nah teman-teman nih tuh ya, ini untuk pemasangan eklipnya juga ini kebalik satu. Kalau yang ini tuh enggak, yang ini kebalik satu nih. Ini yang ada yang runcing dan ada yang tumpul. Ini sepele sekali tapi jangan sampai kebalik ya di bagian eklip di bagian sini. Ini ada yang tumpul dan ada yang runcing. Yang runcing seharusnya letaknya di atas, yang tumpul letaknya di bawah. Kalau yang ini yang tumpul letaknya di atas tuh. Tuh yang runcing di bawah. Yang ini yang runcing di atas, yang tumpul di bawah. Ini yang runcing di atas, yang tumpul di bawah. Jadi ini benar, yang ini salah. Satu. Norwe AET. Tuh. Harusnya kayak gini nih. Hah? 0812 8285 8285 49 33. Oh, ah? Beres tak Ipan? Beres tak? Kayak kedeng Ipan. Kayak doang ya. Oh, yang mana tinggal Yuna. Nah, untuk pemasangan pegasnya juga ini kebalik teman-teman nih. Nah seharusnya ini banyak yang kebalik sekali. Dia lo baru kebalik amat masang nah. Ya aku yang pemerintah masang. Pemerintah. Nah iya per kan ini panjang pendek nah. Aturan ini nu panjang letakna di dia, nu pendek letakna di dia. Lamun nu pendek letakna di dia itu nggak bukan gitu heset. Nah aturan kia masang nah ya. Dengan pabrikan. Tuh kira aku pabrikan. Nah nggak pernah dibuka boy. Nah nu panjang di dia letakna tuh pan ngeunaheun masangna. Tuh. Tuh, dia cangkol nggak dia? Lalu nu pendek nu dia atau masang lagi ganti, tuh nyangkol. Tuh, tuh di naper kayak rusak kan naperna tuh, jadi melekah perna tuh, celenggak. Kalau pernah dibongkar pura iya masang nang kali. Kamu kapas rem itu mah kan pernah ngebuka-buka Poho meren, tanya bisikan anak bisik pernah dibongkar nggak mau motor pernah bisikan dulur
lain kakak bawa. Nah, untuk Vario Tekno 125 dan Vario 110 sering sekali terjadi rusak di bagian sini nih, kampas ganda di bagian sini nih. Ya, suka jalan sendiri. Ini biasa dari sini. Ini hampir-hampir putus di bagian sini nih. Pegasnya. Untuk pengakalannya, kalau untuk pengakalan ini bisa dipakai lem porting kuat. Tapi kalau misalkan pengen diganti ya enak, tinggal ganti dong kampas gandanya langsung sembuh. Nih. Nah, untuk pembersihan oli, untuk penggantian oli ini sesekali wajib buka di bagian filter oli. Nih, coba tot. Ini kalau misalkan di bagian filter oli di bagian sini tersumbat, ini dijamin motor teman-teman semua mesinnya hancur. Ya, seharusnya komponen-komponen yang ada di bagian mesin terlumasi oleh oli, sedangkan di bagian saringan filternya ini mampet, ini bahaya, resikonya fatal. Ya. Karena pada dasarnya sebelum oli bersirkulasi naik ke bagian komponen-komponen yang seharusnya terlumasi oleh oli, terutama dia tersaling dulu oleh ini. Jangankan bersirkulasi ke yang lain, ke bagian pompa olinya juga kalau di bagian sini mampet ini tidak akan naik. Pompa oli akan kesusahan untuk menghisap ke bagian oli. Nah, ini penting. Untuk jenis motor Honda Beat, Vario Tekno, Vario 110, pokoknya untuk Honda Matic ini letaknya di bagian sini, dan untuk Yamaha Matic letaknya juga di bagian sini. Matic kecil ya, Yamaha. Kalau untuk spotnya di bawah untuk Yamaha. Oke. Ya. Ini tinggal kita bersihkan dulu, kita cuci semuanya. Panbel yang retak-retak. Berarti ya behula. Nah, lamun perjalanan jauh ngeri yo. Ya dibalikin ya. Tuh. Tuh. Ya. Lamun perjalanan jauh ngeri bisikan pegat di jalan geripu. Tapi hari deket-deket maka gua atuh bisa kena dipakai. Iya behula. Berarti di kumbah ya, bersihan KB, pasang deh. Oke, ya. Ini tinggal proses pembersihan, pencucian setelah bersih semuanya. Nanti kita lanjut ke proses pemasangan. Oke. Oke ya, kita lanjutkan. Ini sudah kita bersihkan semuanya tuh. Ya. Cuman di bagian sini, ini banyak jamurnya susah dibersihkan. Yang penting kotoran dan debunya hilang. Oke. Ini spare partnya udah kita siapkan. Ini kampas ganda, kode partnya KWN tuh. Bearing bambu sama bearing presan, bearing puli ini tuh dua-duanya satu paket kayak gini tuh. Yang KPB juga sama, keluarga Honda sama semua Matic. Keluarga Matic Honda ini sama bearing di bagian sininya. Dan untuk di bagian sini sealnya tuh satu paket. Seal atas, seal bawah, O-ring. Seal atas, seal bawah dan seal atas di sini dua. Nah, pertama kita pasang boleh dari sini dulu. Kita tripodnya kita rendahin. Nah, ya untuk pemasangan, nih kita pasang bearing presan dulu. Nah, ya bearing presan. Nah, ya teman-teman nih. Ini biar lebih cepat tuh, ini biar lebih awet nih. Ini kan ada yang tuh, ini tertutup semua. Ini bukan yang ori. Kalau yang ori ini sudah terbuka dan ini tertutup kalau yang ori. Karena yang orinya kosong, ini pakai yang lumayan lah, yang bagus, tapi bukan yang original. Ini kita lepas di bagian sini, kita cungkil satu penutupnya. Nah, tuh kan ini kering dalamnya tuh, ya. Jadi untuk pemasangannya, ini ada yang terbuka dan yang tertutup. Yang terbuka letaknya di dalam, yang tertutup letaknya menghadap ke sini, ya. Karena ini pada dasarnya nanti di bagian dalam sini ini terisi oleh setempet penuh di bagian sini, sehingga di bagian bearing ini kalau tertutup ditaruhnya di dalam tidak terlumasi, tidak terkena oleh grease atau stempet. Kalau terbuka kayak gini nanti si grease saat terkena putaran grease dia akan masuk ke bagian celah-celah bearing, sehingga keawetan di bagian bearing ini lebih awet lagi, ya kekuatannya. Nah, sekarang kita pasang di bagian sini. Karena di sini ada teknik pukul, jadi ini dratnya supaya tidak rusak kayak gini tuh. Pasang murnya, taruh di bawah. Ini kasih stempel bagian sini.
mumpung lagi di luar, saat pemberian stempel ini supaya terjangkau di bagian bearing. Kalau sudah masuk ke bagian dalam, ini tidak terjangkau oleh tangan. Nah, kayak gini. Ya, sisi-sisinya kasih. Nah, sekarang kita pasang laptop. Pasang. Nah, untuk pemasangannya nih, ini bisa dipukul, tapi dipukul dengan satu syarat menggunakan kunci mata sok 21. Karena untuk mata sok 21 ini diameternya sama dengan bearing, sama dengan bearing. Jadi yang dipukul, coba tot bearing urut tot. Kalau mau pakai mata sok 21, ini yang terpukul pinggirnya tuh. Kalau yang dipukul yang tengah ininya nanti rusak. Walaupun Anda ganti dengan yang baru sekalipun yang original, kalau dipukul tengahnya kayak gini, misalkan nih, kalau dipukul dari sini pemasangannya bearing baru pun akan rusak. Ya, jadi pukulnya pinggirnya. Pakai kunci sok mata sok 21 pas tuh diameternya. Oke, pasang. Ini tinggal dipukul. Nah, tuh. Ini sampai mentok ke bagian batasnya. Oke. Nah, setelah kayak gini, pasang snap ring penguncinya untuk mengunci bearing. Kalau misalkan ring ini sampai tidak terpasang, lama kelamaan si bagian puli ini akan main dan mentok ke bagian sini nih, ngegeser ke bagian sini, dan akhirnya ini bolong crankcase-nya nanti. Jadi ring ini penting sekali sampai pas masuk. Nah, untuk pemasangan ring di bagian sini ini juga jangan terbalik teman-teman. Ya, ini ada yang runcing dan ada yang tumpul. Yang tumpul letaknya ke atas, yang runcing letaknya, yang tumpul letaknya ke bawah, yang runcing letaknya ke atas, kayak gitu. Kalau misalkan pemasangannya kebalik kayak gini, nanti saat proses pelepasan nanti kesulitan teman-teman, karena untuk melepasnya di bagian sini, melepasnya kayak gini nih. Set. Nah, jadi si pembuka snap ringnya ini tidak mencengkram ke bagian sini, suka lepas susah. Kalau kayak gini yang runcing di atas mudah klek tarik. Ya, itu salah satu alasannya, dan alasan yang lainnya masih banyak alasannya, tidak perlu kita jelaskan. Ya, nanti durasinya lama lagi. Nih, pokoknya yang tumpul letaknya di bawah, yang runcing letaknya di atas. Pasang. Nah, masukin, kamera tetap fokus. Nah, ini setelah masuk kayak gini tuh, ini kan belum pas kepada dudukannya, bisa teman-teman pukul lagi menggunakan mata sok 21. Pakai tangan juga bisa. Celek. Tuh. Kalau sakit tangannya pakai palu. Ini dijamin sudah ngepres tuh kedudukannya. Oke. Nah, setelah kayak gini, ya, sekarang kita pasang ini nih. Nah, seal di bagian sini. Jangan dulu pasang bearing, tapi nggak apa-apa mau pasang bearing juga nggak masalah, bebas. Kalau saya pasang ini dulu, rakit ini dulu. Nah, sekarang pasang sealnya. Untuk sealnya ini ada yang terbuka dan ada yang tertutup. Tuh ya, bisa teman-teman lihat, terbuka dan tertutup. Yang ada pernya tuh. Tapi ini nggak ada pernya, biasanya ada pernya. Oh, ini nggak ada pernya tuh. Pokoknya yang terbuka ini letaknya di dalam, yang tertutup letaknya di atas. Yang ada angkanya letaknya di luar, ngadap ke sini. Yang nggak ada angkanya letaknya di dalam kayak gini. Nah, gini. Ini tinggal tekan aja. Tuh, ya. Diusahakan merata, sebaliknya sama ini juga, yang ada angkanya letaknya di atas. Nah, sampai merata tuh. Nah, setelah kayak gini, oke, ini bisa pasang di bagian sini, masukin. Ini kasih pelumas dulu, kasih stempel di bagian sini. Kita masukin, diputer-puter pelan-pelan. Nah, begini tuh. Nah, karena ini masih presisi sekali tuh sealnya, nanti kalau didorong dipaksa dia akan rusak. Pakai gunting tadi mana tot. Nah, ini sedikit-sedikit
buka. Nah, sambil ditekan pelan-pelan. Tuh sekeliling. Nah, sok mantap tuh. Manusia Seher. ada. Kan kalau masih kosong di sana. Motor motor apa Seher? Seher ya. Motor apa? Nah. Mega Jeter ya? Yang apa ya? Kepada 100. Nama digawat kan ya kemarin ya. Akeh nih ngeboknya. Pegawai proyek wajing pun, puji saya akeh. Nah ini setelah kayak gini nih teman-teman nih. Oke. Nih ini diputar nih. Tuh. Sampai lubangnya tuh. Yang ada ratanya dudukan dalamnya tuh. Ini sama tuh, harus sama lubangnya tuh. Kalau misalkan salah lubangnya, nah misalkan salah kayak gini, ini nggak bakalan pas. Tuh yang sebelah sini nggak ada lubangnya, yang sebelah sini lubangnya nggak pas miring. Nah jadi kita geser. Nah ini lubangnya tuh pasin. Kalau ini sudah pas berarti di lubang yang lainnya juga pas. Gitu intinya. Ya. Sekarang kita pasang. Mana itu netetot pena. Pilu. Nah ini yang laki-lakinya 3 biji. Ini perempuannya 3 biji. Jadi ini dipasang ke sini. Ini diameternya sama. Jangan takut keliru. Keliru pun tidak masalah. Harus masuk bentot. Nah, gini, masukin ke sini. Satu, ini kasih setempel. Isi penuh juga nggak apa-apa di sini. Nah, segini. Sekarang yang ini. Mana deh? Pasang lagi. Nah, ini diisi lagi. Nah teman-teman nih, ini sekedar informasi. Ini juga pengakalan di bagian puli belakang supaya top speednya, bukan top speed, di bagian top speednya supaya kena, dan akselerasi dan top speednya kena nih. Di bagian ini bisa di tuner nih. Ini dikebawahin lagi, ditambahin sekitaran kurang lebih 1,5 mili ya, 1,5 mili dipapas, di jalurnya agak dibuat panjang nih. Ini kan ada dari pabrikannya tuh, disisakan sekitaran 1,5 mili ya. Ini kalau dipapas di bagian sini, dicuner, dikerok, ini bisa masuk lebih ke dalam. Jadi akselerasi awalannya kena. Kalau top speednya standar bawaannya. Untuk mengejar akselerasi bisa di sini di tuner. Pasang. Nah, ini setelah kayak gini, pasang seal. Ini sealnya ada 2, di bawah 1, di atas 1. Ini tinggal buka, masukin, klep. Nah, tinggal yang ini satu lagi. Nah, sekedar informasi bagi teman-teman semua, grease untuk di bagian area CVT di sini menggunakan grease yang dikhususkan untuk di bagian area CVT. Baik menggunakan yang merek Yamaha maupun yang Honda, pokoknya grease yang dikhususkan untuk di bagian area CVT. Nah, sekarang kita pasang tutup ininya, ini juga kasih grease stempel.
untuk di bagian dalam sini, kan di sini bekas pelornya naik turun. Si pelor ini kan saat RPM bawah dia di sini, saat RPM atas dia akan naik turun. Nah, ini ada bekas goresan tuh. Jadi untuk pemasangan jangan sebekasnya digeser set. Jadi si pelor di bagian sini, pinnya ini harus kepada yang bagian kosong. Ya, supaya cara kerjanya lebih maksimal lagi. Pasang. Ini letaknya di sini pelor, jadi digeser. Selep. Tinggal dorong. Selep. Nah. Oke. Nah, sekarang tinggal kita kasih setempet, kasih grease. Nah, kita kasih grease di bagian sini. Sebelum ada bearing di bagian sini. Buka tot, yakin tot. Ini sebelum pemasangan bearing bambu di bagian ini kasih stempet dulu. Di bagian sini ini kasih penuh aja nggak apa-apa, karena di bagian dalamnya ada seal yang tadi, jadi tidak mungkin lumer keluar ke bagian area komponen yang ada di bagian CPT. Ini jamin aman. Nah, sekarang bisa kita pasang. Nah, di sini juga nih teman-teman, ini ada seal, jangan khawatir di bagian stempetnya berantakan keluar. Di bagian ujung bearing puli, bearing bambu ini, di sini ada seal. Tuh. Ini untuk menjaga stempet yang di bagian dalam keluar dari sini. Ini yang ada sealnya letaknya di luar di bagian sini. Kalau enggak yang ada angkanya, yang tulisan tuh Japan NTN ini menghadap ke sini. Nah, sini. Karena letak sealnya sebelah sini. Nah, untuk pemasangan ini bisa menggunakan ini lagi. Kunci 2 mata sok 21. Nah, ini juga pasang lagi. Mana tadi teh murna? Nah, karena ada pukulan jadi sidratnya supaya tidak rusak. Pasang, pukul, cekalan dikang. Nah, ini mau dibuat rata segini nggak apa-apa, mau dibablasin juga nggak apa-apa, karena pada dasarnya di bagian dalamnya ada pembatasnya, ada stopnya. Nah, gini. Oke. Oke. Stempet berian kata dia. Kenek masang beta gitu. Wih, lap mantep ya mah. Nah, kasih stempet sini tuh. Di bagian bearing bambu. Nah, nu biru jeung nyurug mah. Nah, sekarang lain lah jeung uras beureum mah. Nah, sekarang kita coba sebelum diganti di bagian bearing, sesudah diganti dengan yang baru nih, ada perbedaan enggak? Ini lembut. Sekarang kita pasang. Lembut. Tuh. Sekarang ke depan. Lembut. Nah, cek bearing yang presan. Lembut. Wajarlah kalau ada suara sedikit karena di bagian bearing ada berputaran di bagian bearing. Apalagi kualitas bearingnya bukan yang original. Kalau menggunakan yang original, ini dijamin suaranya lembut sekali. Tapi ini juga tidak terdengar lah. Apalagi sudah ditutup CPT-nya. Nah, ini selesai. Nah, sekarang kita pasang ampas ganda. Kalau kampas ganda ini disarankan sekali menggunakan yang original kampas ganda di bagian sini, karena
efeknya terasa banget kalau menggunakan yang KW. Angkatan awalnya gerdek, angkatan awalnya kurang responsif, angkatan awalnya gerung. Nah ini dari sini nih, keras di bagian kampasnya sehingga pencengkraman ke bagian mangkoknya ini selip ke bagian sini. Ya selip ke bagian ini. Jadi diusahakan menggunakan yang original. Nah untuk sebelum pemasangan, ini kasih sempet di bagian as di bagian ininya nih, kampas ganda. Karena pada dasarnya di bagian sini ini harus ringan muternya, jangan keras. Kalau keras di bagian sini ini gerdek nantinya. Nah, coba Akina ke dia, Akina. Ya. Iya batas minimal, iya batas maksimal. Jadi tuh low jeung over. Jadi batas maksimal nuluhur, garis nuluhur lah. Pas etang guys. Encan. Eta yakin sama pinu. Heeh. Eta geus panggilna eta, Bah. Garis luhur eta geus pinu. Nah, sekarang kita pasang. Tuh, ini harus lancar kayak gini. Tuh. Jadi ketiga-tiganya harus lancar tuh. Set. Tuh. Kalau misalkan nggak lancar di bagian sini, ada yang tidak bergerak. Misalkan satu bergerak, ini dua tidak bergerak. Jadi si kampas ganda yang satu ini sangat terbebani oleh dua ini yang tidak bergerak. Pokoknya ketiga-tiganya harus gerak. Kalau tidak gerak, nanti angkatan awalnya gerdek. Satu aja misalkan macet, angkatan awalnya jerdek, ya gerdek. Apalagi dua, apalagi tiga. Kalau tiga macet tidak kebuka, tidak lancar, macet, nanti angkatan awalnya harus RPM-nya tinggi banget, 2000 RPM baru berjalan, 3000 RPM baru dia bisa jalan. Ya, yang normal sih 1000 ke atas sedikit dia langsung jalan. Jadi 1000 RPM dia nggak jalan, naikin RPM dia angka 1200 atau 1500 dia jalan. Pokoknya 1200 dia mulai bekerja di bagian sini. Ini terbuka, mencengkram ke bagian mangkok. Nah, sini pasang lagi karetnya. Nah, karet ini juga ini penting perannya. Kalau sudah peang-peang ganti, berhubung di bagian sini karetnya masih bagus, jadi tidak mesti harus diganti. Ini kasih pelumas lagi, jangan terlalu banyak. Jadi pergerakannya supaya lancar di bagian sini, supaya enak. Nah, cepluk. Nah, pasang pen persintrik. Nah, ini jangan kebalik lagi kayak tadi kebalik nih. Jadi yang panjang letaknya sebelah sini. Tuh, semuanya. Tuh yang panjang. Ini ada yang pendek dan panjang. Panjang letaknya di sini. Panjang letaknya di sini semuanya. Yang pendek situ. Untuk pemasangan, ini menggunakan ini bisa pakai yang runcing apa saja, masukin cungkil. Pakai ini sih, pakai obeng. Ini belok amat obeng nah. Pakai ruji yang diruncingkan, pakai obeng min yang kecil bisa, kan? Punon angin, tot angin sih tot. Injak pakai kaki, dorong. Oh. Oh. Nah, ini dipastikan pernya masuk semua, harus pas tuh. Nah, setelah masuk kayak gini, pasang segitiga kampas ganda. Nah, ini juga jangan kebalik pemasangannya, yang runcing dan yang tumpul. Yang tumpul letaknya di bawah, yang runcing letaknya di atas. Dan sekalian kita jelaskan juga di bagian sini sering ada suara berisik, cing, 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 cing. Apalagi untuk jenis motor Honda Beat ASP ya. Di bagian sini longgar nih, di bagian as ini longgar, sehingga saat RPM bawah dia bergetar, jadi berisik. Ini bisa dari sini. Untuk penanganannya bisa ini dilepas
diganti pakai ring, pasang senap ring pennya klep untuk penanganannya. Tapi lebih bagusnya lagi diganti kalau yang udah longgar di bagian lubang ininya nih. Nah, untuk pemasangan di bagian sini jadi pukul kayak kunci 12 bisa, yang masuk ke bagian sini pukul. Nah, untuk pemasangan eklip tuh. Nah, untuk pemasangan eklip juga ini jangan kebalik, ada yang runcing dan yang tumbul. Yang tumbul letaknya di bawah, yang runcing letaknya di atas, kayak gini. Oh. Nah, kalau ditekan pakai tangan kan keras tuh celahnya. Jadi dipukul kayak tadi pakai kunci 12. Kalau untuk motor Beat ESP ini dipukulnya menggunakan kunci sok mata sok 10. Karena di bagian as penahan kampas gandanya kecil kalau untuk Beat ESP. Kalau untuk Vario besar. Nah, pasang. Satu lagi. Udah, ini selesai. Lanjut pasang ke bagian sini. Nah, untuk pemasangan di bagian pegas yang ada ininya, atumnya nih, corongnya ini letaknya di atas. Kayak gini. Tot kompresor pinutin buah. Kompresor. So, pasang. Ini diinjak pakai kaki. Nah, injak. Terus murnya di sini. Ini juga murnya jangan terbalik juga. Ini ada yang runcing dan ada yang tumpul. Yang tumpul letaknya di atas, yang runcing letaknya yang tumpul letaknya di bawah, yang runcing letaknya di atas maksudnya. Kalau berpatokan pada, bisa juga berpatokan pada marker atau pada cat di bagian sini. Kalau untuk bawaan dari pabrikannya, ini biasanya ada tandanya. Untuk yang di atas biasanya ada markernya atau catnya, tanda. Ini di atas. Pasang. Nah, diusahakan pakai tangan dulu. Setelah masuk beberapa derat, baru menggunakan kunci. Udah selesai. Nah, sekarang mari kita lanjut pasang ke bagian sananya. Untuk di bagian silnya ini aman semua, nggak ada yang rembes-rembes dan nggak ada yang bocor. Jadi untuk pencucian di bagian sini, Bang pakai apa nyucinya? Pakai bensin, ya. Kalau pakai air nanti susah keringnya dan juga beresiko karat ke bagian besi-besinya. Kalau pakai bensin aman. Untuk yang dipertanyakan banyak, yang ada yang pro dan ada yang kontrak untuk pencucian di bagian seal. Kalau menggunakan bensin saya kira aman 100% aman, ya. Karena kalau untuk sekilas penyiraman saja di bagian seal nggak mungkin berkembang terkecuali direndam beberapa jam, ya. Baru si seal akan berkembang. Lagi pula kalau misalkan sealnya yang bagus direndam pun dia mengembang, dijemur dia akan kembali kepada aslinya, ya, kepada aslinya. Kalau aslinya kecil, saat terendam oleh bensin dia besar, dijemur dia akan kembali kecil lagi kalau hasilnya yang bagus. Jadi saya kira jangan dipermasalah untuk pencucian, terserah di situ mau cucinya pakai bensin mangga, pakai air juga mangga, bebas, karena tujuannya sama untuk membersihkan, ya. Jangan diperdebatkan. Oke, sekarang kita pasang. Nah, di bagian sini, di bagian roller tuh
Ini untuk jenis motor Honda, di bagian rollernya ini ada yang terbuka dan ada yang tertutup. Nah ya, yang tertutup letaknya sebelah sini semua. Ini sudah saya jelaskan beberapa kali di setiap saya bikin video di bagian RSPT untuk pemasangan roller ya. Jadi yang terbuka letaknya sebelah sini, yang tertutup letaknya sebelah sini. Nih kayak gini. Karena pada dasarnya nanti di sini ada gaya sentrifugal. Semakin keras, semakin kenceng rumah roller ini berputar, semakin beban beratnya ditekan ke bagian roller yang ke bagian yang tertutup di bagian sini. Bagian sini, makanya dipasangkan di bagian sini. Kalau misalkan terbalik kayak gini pemasangannya, semakin rumah roller berputar kencang ya, nanti semakin tekanan lebih berat ke bagian sini. Kalau tekanan lebih berat ke bagian yang runcing, lama kelamaan si bagian rumah roller yang sebelah sini nanti akan kemakan dalam sininya. Ini dalam nantinya, dalam. Itu alasannya. Nih, ya tuh pasang. Yang tertutup letaknya sebelah sini semua. Tuh. Tuh. Jadi jangan sembarangan pasang roller, juga ada caranya, ada perhitungannya. Jadi setiap komponen yang dipasang itu harus melalui perhitungan dulu. Oke, setelah kayak gini dipasang slider. Slider juga ini juga slide base, ini juga bisa membuat berisik ke bagian mesin. Tok 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 di bagian RSPT. Kalau ini sudah longgar, ini masih aman. Hah? Akina China 4000. Nah, ini pasang. Kalau longgar di sini juga akan timbul suara berisik. Kalau misalnya sudah longgar, bisa teman-teman akalin diganjal di bagian sini. Ya, kan ini nih. Ini dibuat klek supaya rapet, tapi ini jangan terlalu rapet. Nah, harus ada spasi sedikit. Kalau terlalu rapat nanti dia akselerasi angkatan awalnya kurang enak. Ya, nanti akselerasi di angkatan awalnya berat, nyendat angkatan awalnya. Dari sini ini terlalu kencang. Ya, di bagian slide piece. Aturan 1200 atau 1100 sudah jalan. Kalau di sini terlalu kencang, harus kena putaran beban di angka 2000 rpm baru dia bisa jalan mesin. Kalau di sini terlalu kencang, oke. Ini kita kasih setemplate, jangan terlalu banyak. Yang penting ada pelumasan saja di bagian sini. Nah, untuk jenis spacer di bagian motor Vario 125 atau Vario 100, pokoknya inilah Vario 125 yang out, ini enggak bolak-balik juga mangga, karena tidak ada bedanya untuk di sininya, terkecuali untuk Beat Honda Beat ASP dan sebagainya. Di sini ada ulirnya, yang ada ulirnya letaknya di dalam. Kalau ini bolak-balik mangga. Nah, ini juga harus diperhatikan nih, kalau misalkan longgar di bagian sini, ini juga harus diperbaiki, diganti. Kalau diperbaiki susah kalau longgar di bagian sini, nanti beresikonya kalau longgar di bagian sini, ini di bagian bosing ini, nanti salah satunya satu berisik. Itu pasti berisik. Yang kedua, angkatan awalnya gerdek. Nah, yang kedua. Dan yang ketiga, resiko keausan, cepet putus ke bagian pibel. Karena pibel nanti dia melintir naiknya. Pibel lah, Tot. Nanti naik turunnya melintir, naik turun tapi sambil melintir dia. Nah, sama halnya dengan puli belakang. Puli belakang juga jangan sampai ada spasi goyang di bagian bosingnya. Nih, bagian sini jangan goyang. Kalau goyang nanti tidak awet ke bagian bibel. Nah, untuk di bagian bibel, karena bibelnya ini tidak diganti, jadi kita rendam menggunakan air dan juga kita bersihkan menggunakan deterjen pakai sabun supaya si bibel kembali kepada posisi jadi fleksibel lagi gitu. Bagusnya sih diganti ya. Untuk kode partnya motor ini kode partnya KZR, tapi bisa menggunakan kampas ganda punya KWN sama. Pasang. Kalau untuk jenis motor ini di sini nggak ada ring teman-teman di bagian dalam sininya. Nah, selanjutnya pasang ini. Baru di sini ada ring. Terus umurnya umur 22. Nah,
Ini tarik sedikit, ini pakai tangan dulu sampai mentok. Nah, ini tarik dikit, kencengin tot. Kunci dua hiji tuh, dua tuh. Untuk pengencangan di bagian sini dengan satu syarat, si bagian rumah roller ini harus menekan ke bagian sana. Kalau misalkan menekan ke bagian sini, si roller akan ngebalik nantinya. Oke. Nah, sekarang kita pasang bagian belakang. Slep. Tarik, slep. Persis 19. Kiri pantau. Kita coba nyalakan. Oli nang asup Lin. Tuh. Oke. Ya. Tuh. Ini dipegang tuh. Pelan juga pakai jari juga tuh nggak jalan. Normal soalnya di bagian kampas gandanya tuh. Tuh. Tadi mau langsung muter bae. Tuh. Emang kalau gas rada semet. Pandai lah gas ya. Gas. Gas. Betul. Jadi pambelnya udah keras, ada bunyi cek di bagian pibel. Pambel geus gas, tapi geus ditutup mamual kabade. Betul. Nah, untuk menentukan kampas ganda ini masih bagus dan tidak, ya, ini bisa dilihat dari posisi stasioner. Kalau posisi stasioner standar gantung ini akan muter jalan. Nah, di bagian roda itu menandakan kampas ganda masih bagus, belum tipis. Kalau misalkan kampas ganda sudah tipis banget, ya, saat posisi stasioner si roda nggak akan ada pergerakan, diam aja, itu menandakan kampas ganda terlalu tipis. Dan juga bisa jadi langsamnya terlalu kecil, bisa jadi. Kalau untuk langsam normal, untuk memvonis kampas ganda sudah tipis dan tidak, ini dari roda belakang. Kalau roda belakang saat stasioner ini tidak muter kayak gini, berarti kampas ganda sudah tipis. Ini buktinya tuh, ini kampas ganda baru muter. Paham guys? Nah, oke. Sekarang kita pasang. Nah, untuk di bagian sini teman-teman nih. Nah, ini macet ini rodanya. Sesut di selana. Nah, kalau misalkan macet di bagian ini kering di bagian sini, ceklentep. Ini kasih stempet aja, Mas, stempet. Kasih stempet di bagian giginya. Ring namanya itu. Oh iya tuh. Nah, ini untuk pemasangannya ring dulu yang dipasang. Ring. Ini stempet lagi. Bisa pakai, kalau nggak ada stempet bisa pakai oli bekas, tapi jangan banyak-banyak, 1 tetes 2 tetes saja. Nah, pasang. Nah, untuk pemasangan, pasang kayak gini. Kluk. Setelah pasang kayak gini, ini tekan. Ini tekan. Dan si as ini engkolan puter tot engkolan ke handap. Nah, lepas, dia akan tertarik tuh. Ini akan tertarik. Nah, oke. Pasang tot. Taking apa? Sekarang sabar ya. Nah, iya, kasih stempel sedikit di bagian ini. Bosing biasa sering macet, tadi juga mukanya dipukul di bagian sini karena macet di bagian bosing. Izin aja. Yes, bisa. Ya. Sambutna.
untuk bautnya ini sama saja, yang ini dengan yang ini yang paling panjang 2. Kalau yang lainnya sekelilingnya itu sama, ada yang pendek 2, 3. Pokoknya gini nih, sebelum kita pasang, sebelum kita kencangkan, saat kita masukin kayak gini, klek. Nah, di sini ada space sekitar 1 cm, berarti itu menandakan baut kepunyaannya. Oke, gitu aja pokoknya untuk patokan ke seluruh bagian engine di bagian mesin. Saat kita pasang, klek, ini ada celah 1 cm, berarti itu baut kepunyaannya. Gitu aja udah. Itu kata kuncinya untuk baut di semua sebendel mesin ini. Eta aya nu baut dan hijinya. Nyaho masang tadi nih. Kaliwat tuh mah. Kaliwat. Tadi ya bela. Nek di beran mau. Ada aja. Ini itu. Orang nyokot ya. Iya hiji. Tadi nu di nu gimana mah ya? Jangan. Oh, iya mah iya, Pen. Hijinya. Potong dong, nak. Oh, di situ ya. Oh, mana tahu udah potongnya boy. Ya, pada tahu bau dan ini nanti potong dari situ. Potongnya. Coba ya. Ini potongnya tinggalin. On. Pada iya, pada karat, pada rasuk. Tinggal hiji 2 3 nu bermasalah ya. Ya, beratnya belok ya berat nah. Berat itu na belok, berat jerona. Loba rasa tadi nanti asup ya. Tanya urut masang na miring mau tadi nah. Tadi gitu cuman teh nongol. Ini 2 3. Paling diganti baut dan rada pendek sama met. Ya. Kita baut rada pendek. Nah, serupannya. Pegang nggak jalan loh. Pentot. Oke ya teman-teman, mungkin videonya cukup sampai di sini. Ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Paling tinggal ini doang nih. Ganti baut yang agak pendek dikit. Ini durasinya udah lama banget. Jadi mungkin videonya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang membutuhkan. Jika berkenan silahkan share videonya supaya terjangkau lebih luas lagi, supaya saya lebih semangat lagi untuk berbagi dan beredukasi. Dan jika ada kata-kata atau dalam pemeraktekan yang kurang tepat, saya minta maaf, silahkan koreksi, tinggalkan komentar di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, dilancarkan dalam segi urusan apapun ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.